Inilah hasil pertandingan pemain abroad di klubnya masing-masing pada minggu ini. Dari Liga Divisi 2 Belanda, Nathan tampil apik dan menciptakan beberapa peluang penting. Kontribusinya membantu Willem II meraih kemenangan tipis 1-0 atas Young Ajax. Hasil ini memperpanjang catatan positif mereka di Liga. Willem II kini tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir, yakni 3 menang dan 2 seri. Nathan tampil sebagai starter dan bermain full 90 menit di laga ini. Zit daar goed tussen. Damian van der Vaart krijgt nu een enorme tik. Voor de tweede keer achter elkaar in de basis. Van der Vaart. En leert nu ook Joao kennen. Bergeser ke Liga Belgia, Joey Pelupesi menjadi starter saat timnya Lommel SK. Menghadapi yang KRC Genk pada pekan ke-6, Liga 2 Belgia, Joey bermain selama 72 menit dalam laga yang dimenangkan yang KRC Genk dengan skor 2-1. Ia mencatat akurasi umpan 90% dan tidak pernah kalah dalam duel. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Lommel di Liga 2 Belgia musim ini. Pada laga berikutnya, Lommel akan menghadapi klub Brugge minggu depan. Ragnar Oratmangun masuk pada menit ke-66 di Liga Utama Belgia saat timnya FC Dender berhadapan dengan Keagen. Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tuan rumah Keagen. Dengan hasil ini, FC Dender terpuruk di dasar klasemen Liga Utama Belgia dan berada di zona playoff degradasi. Hingga pekan ke-8, Dender belum meraih satupun kemenangan pada laga berikutnya. Dender akan menghadapi La Louvi Re pada 29 September. Bangkitlah Dender. Tim Gapens, pemain muda Indonesia, masuk pada menit ke-62 dalam laga FIC. Emmen menghadapi FC Dordrecht di Liga 2 Belanda. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan FC Emmen yang diperkuat tim Gapens dari total 7 laga yang sudah dijalani Emmen di Liga 2 Belanda musim ini. Gapens telah tampil sebanyak 6 kali. Pada pertandingan berikutnya, Emmen akan menghadapi MVV Maastricht pada 27 September. Geser ke Prancis. Kelvin Verdonk akhirnya debut. Pertandingan ini menjadi laga debut bek kiri timnas Indonesia. Kelvin Verdonk di Liga 1 setelah didatangkan dari NX Nijmegen pada bursa transfer musim panas. Pada menit ke-16, bek kiri Lille Romain Praut mengalami cedera sehingga pelatih Bruno Genesio langsung memasukkan Kelvin Verdonk ke lapangan. Verdonk mendapat kartu kuning pertamanya pada menit ke-36 setelah melakukan pelanggaran terhadap Mamadou Sangare. Ia mendapat rating ke-7,1 laga berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Lens pada pertandingan berikutnya. Lille akan tampil di Liga Eropa menghadapi Brann, klub asal Norwegia, pada 25 September mendatang. Selamat atas debutnya Verdonk. Seperti biasa, Dean James menjadi andalan di posisi bek kiri saat Go Ahead Eagles menjamu Petswalla dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Dean bermain penuh hingga akhir pertandingan yang berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Go Ahead Eagles. Dengan hasil ini, Eagles naik ke posisi 9 klasemen sementara Eredivisie. Selanjutnya, Eagles akan tampil di UL menghadapi klub Rumania, FCSB, pada Kamis mendatang. Mantap Mas James. Laga Buriram melawan Bangkok United menghadirkan 3 pemain Indonesia di lapangan. Sandy Walsh dan Shane Patinama tampil sebagai starter dan bermain penuh untuk Buriram. Sementara Pratama Arhan membela Bangkok United dan bermain selama 78 menit. Shane Patinama tampil impresif dengan mencatat 1 assist serta menciptakan beberapa peluang. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Buriram. Arhan dan Sandy main cukup bagus. Nggak jelek amat di pertandingan itu. Penilaian rating dan statistik dari Fotmobab. Selamat untuk Buriram yang diperkuat Sandy Walsh dan Shane Patinama. Tetap semangat untuk Arhan bersama Bangkok United. Bergeser ke Italia, pada laga Serie A, Italia pekan keempat, yang mempertemukan Cremonese melawan Parma. Kiper timnas Indonesia Emil Auderu Mulyaji mencatat 3 penyelamatan. Pertandingan berakhir imbang 0-0. Emil mendapatkan rating tertinggi di laga tersebut. Clean sheet di kubu Parma terdapat Zion Suzuki, kiper timnas Jepang, serta Alessandro Circati, bek timnas Australia.
Dengan hasil imbang ini, Cremonese belum terkalahkan hingga pekan keempat. Dengan catatan 2 kemenangan dan 2 hasil seri, torehan yang cukup baik untuk tim promosi. Pada pertandingan berikutnya, Cremonese bersama Emil Audero akan menghadapi Como pada 27 September. Emil akan berhadapan dengan klub induknya yang meminjamkannya ke Cremonese. Namun, masih belum bisa dipastikan apakah Emil bisa bermain. Mengingat pemain pinjaman biasanya tidak diizinkan tampil atau terdapat klausul melawan klub asalnya. Emil, latihan, main bagus, pulang. Pengalaman tidak berbohong, Emil kiper terbaik di Asia. Kevin Dix bermain penuh saat Borussia. Jaitzes bermain penuh hingga akhir pertandingan Serie A pekan keempat saat Sassuolo menghadapi Inter Milan. Laga berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Inter Milan. Pertarungan sengit terjadi di babak kedua. Inter menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat on goal. Tarik Muharemovic hasil kerja sama apik dengan Domenico Berardi. Berikutnya, Jaitzes dan Sassuolo akan menghadapi Como pada ajang Coppa Italia tanggal 20